Nah, soal yang selanjutnya ini tuh mengenai komputer dan software, di mana keduanya itu memiliki hubungan barang yang titik-titik dan memiliki elasitas silang yang titik-titik seperti itu. Nah, teman-teman, kita tahu sendiri bahwasannya dalam sebuah komputer pasti ada software. Software ini agar bisa berjalan ini harus berdampingan juga dengan komputer maupun komputer dengan sebaliknya. Nah, maka hubungan antara komputer dan software ini bersifat komplementer, teman-teman. Kak, komplementer itu apa sih? Komplementer itu adalah saling melengkapi. Nah, saling melengkapi nih, teman-teman. Saling melengkapi. Nah, dan lawan dari komplementer itu ada substitusi. Nah, substitusi ini di mana yaitu saling apa ya? Saling menggantikan. Kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk jawaban yang pertama ini kita bisa tahu bahwasannya komputer dan software ini merupakan sifat barang yang komplementer seperti itu. Hubungan barang yang komplementer. Nah, lalu kita harus melihat nih elasitas silangnya sendiri. Nah, jadi elasitas silang itu bagi teman-teman yang belum tahu di mana elastisitas silang ini kayak mengukur respon dari jumlah yang diminta. Misalnya barang X dengan perubahan yang terjadi di perubahan harga yang terjadi di barang Y. Y. Nah, kan X sama Y ini kita berbeda ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwasannya kayak jumlah komputer yang diminta ini dengan perubahan harga dari si softwarenya ini kita melihatnya si elastisitas yang di soal yang kita sekarang bahas. Nah, karena saling melengkapi, ini memiliki elastisitas yang di mana kalau misalnya harga komputernya itu naik, jadi ketika harga komputer naik, ini membuat si permintaan dari softwarenya turun. Kenapa? Karena sifatnya yang komplementer nih teman-teman. Sifatnya yang komplementer ini eh, karena kan kita karena harga komputernya itu naik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau beli software juga pastinya kayak si harganya juga pasti ikut naik nih teman-teman. Nah, ketika harga itu naik, itu membuat permintaannya turun. Jadi sifatnya itu si E-nya ini sendiri ialah atau kita sebut dengan elastisitasnya ini kurang dari nol teman-teman. Atau juga disebut dengan negatif seperti itu. Karena eh, ketika harganya naik malah si softwarenya ini turun seperti itu. Nah, jadi kita bisa simpulkan nomor 8 ini kita menjawab yang D, teman-teman. Seperti itu. Kita bisa stabiloin bahwasannya nomor 8 ini yang benar adalah poin D. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini mengenai strategi yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan total revenue pada minuman bubble tea nih teman-teman. Nah, jadi kita tahu sendiri dalam sifat-sifat
dari elastisitas nih teman-teman. Kalau misalnya si bubble tea ini termasuk barang yang elastis nih teman-teman. Kak, barang yang elastis itu apa sih Kak? Nah, jadi ketika si P-nya itu turun, teman-teman, P-nya turun, misalkan 20%, maka si Ki yang kita tahu, si jumlah yang diminta ini akan merubah atau akan terjadi perubahan permintaannya itu lebih besar, teman-teman. Ini tuh akan perubahannya itu akan lebih besar sebesar 50%. Meningkatnya tuh sebesar 50% seperti itu. Ini yang disebut dengan sifat yang elastis nih teman-teman. Nah, karena si P-nya ingin itu kondisinya ketika P-nya ini turun, ketika TR-nya itu naik seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan ketika si TR-nya mau dimaksimalkan, maka si P-nya itu harus diturunkan, teman-teman. Nah, ketika P-nya ingin diturunkan di teman-teman, apa sih kondisi yang bisa kita lihat pada opsi-opsi tersebut? Nah, pertama, yang poin A ini tetap mempertahankan harga. Ini salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena seharusnya ia menurunkan harga, bukan mempertahankan. Lalu yang B, ini salah ya teman-teman, seharusnya dia menurunkan harga barang seperti itu. Lalu yang C ini memberlakukan diskon. Ini benar ya teman-teman, agar memaksimalkan si TR-nya sendiri, kita tuh harus memberikan diskon atau melakukan penurunan harga teman-teman. Nah, ini tuh yang akan memaksimalkan total revenue kita pada minuman bubble tea ini. Nah, jadi udah pasti yang poin D ini salah ya teman-teman, dan poin C yang benar seperti itu. Kita boleh next ke selanjutnya, ke soal nomor 10. Nah, nomor 10 ini kita juga masih di elastisitas nih teman-teman. Sebab elastisitas, di mana berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa elastisitas harga dari permintaan terdapat terhadap coklat sebesar minus 0,3 nih teman-teman. Di mana berdasarkan informasi tersebut, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, 0,3 ini, teman-teman, kita tahu sendiri bahwasannya merupakan eh, sifat elastisitas yang di mana dia itu mengukur respon dari seberapa besar penurunan permintaan barang apabila si harganya itu dinaikkan, teman-teman. Nah, ketika si coklatnya ini sebesar min 0,3. Nah, min 0,3 ini tuh kayak gimana sih, kita harus tahu kayak perubahan eh, dari penurunan permintaan barangnya itu apabila si harganya itu naik. Nah, jadi ketika si 0,3 ini, minus 0,3 ini menggambarkan bahwasannya P-nya itu naik 1%, karena ini bentuknya persentase ya teman-teman. Nah, ini P-nya naik sebesar 1%, ini akan membuat si Q-nya ini turun. Turunnya sebesar berapa persen sih, Kak? Dia itu sebesar 0,3%. Karena dia sifatnya adalah inelastis. Inelastis ya teman-teman, karena ini kurang dari 0.
dimana kita tunjukin bahwasannya si eh, ini tuh minus 0,3, yang mana perubahan harganya itu tuh lebih besar daripada perubahan si kuantitasnya itu sendiri. Dan dari nomor 10 ini kita bisa memastikan bahwasannya jawabannya ialah yang B. Kenapa? Karena ketika harga coklatnya ini meningkat 1%, maka permintaan terhadap coklatnya itu turun 0,3%. Kak, aku masih bingung nih, kenapa dia meningkat terus dianya menurun. Kita harus ingat lagi ya teman-teman pada hukum permintaan. Dimana kalau misalnya si harganya itu naik, maka si permintaannya itu akan turun seperti itu. Jadi poin yang B yang benar. Dan karena sifatnya inelastis, maka perubahan P-nya itu akan lebih besar daripada si kuantitasnya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 11. Nah, di nomor 11 ini kita bisa melihat bagaimana sih pernyataan yang terkait elastisitas permintaan dan di bawah ini yang benar, tapi kecuali teman-teman. Jadi kita harus mencari yang tidak benar seperti itu. Jadi untuk poin A kita bisa melihat jika suatu barang memiliki banyak barang substitusi, maka elastisitas harga dari permintaan terhadap barang tersebut semakin tinggi. Ini nomor poin A yang nomor 11 ini benar ya teman-teman, karena memang ketika si barang yang disubstitusi atau yang digantikan ini, si permintaannya itu akan semakin tinggi teman-teman, karena barangnya terdapat penggantinya seperti itu. Namun karena kita mencari yang kecuali, berarti opsi yang ini salah ya teman-teman, seperti itu. Untuk yang poin B, di mana elastisitas harga dari permintaan dalam jangka panjang lebih besar dibandingkan jangka pendek. Itu juga benar ya teman-teman. Namun karena kita mencari pernyataan yang salah, maka yang poin B ini jadi salah. Nah, kenapa? Karena memang kalau misalnya permintaan kita dalam jangka panjang ini akan lebih besar atau lebih tinggi nilainya daripada yang pendek yang hanya eh, kayak beberapa bulan, dan dibandingkan dengan yang harga yang lebih jangka panjang mungkin ini bisa 5 tahun, setahun dan lebih panjang seperti itu. Nah, lalu kita ke poin C. Nah, di poin C ini kita melihat bahwasannya elastisitas dari permintaan barang mewah akan lebih tinggi dibandingkan dengan barang mewah. Ini jawabannya kurang tepat ya, teman-teman, karena seharusnya elastisitas dari si barang mewah yang lebih tinggi daripada si barang kebutuhan pokok, teman-teman. Karena barang mewah ini kita tahu sendiri bahwasannya permintaannya itu lebih lebih banyak orang inginkan gitu permintaannya daripada si kebutuhan pokok itu sendiri. Jadi jawaban yang C, karena kita mencari yang kecuali, ini benar ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk yang D itu memang betul, di mana semakin landai suatu kurva permintaan elastisitas harga, maka permintaannya itu akan semakin tinggi. Ini sudah dijelaskan di soal sebelumnya ya teman-teman, dan ini karena sifatnya betul, pada poin ini jadi salah karena kita mencari yang kecuali. Dan nomor 11 yang benar ada poin yang C, di mana seharusnya kebalik ya teman-teman, barang mewah ini sifat permintaannya itu lebih tinggi daripada barang kebutuhan pokok. Seperti itu. Next ke nomor 12. Nah, di nomor 12 ini kita mencari dari biaya eksplisit dan implisitnya sendiri. Nah, nomor 12 ini di mana seorang pengusaha Andi menjalankan bisnis kedai kopi. Untuk menjalankan bisnis Andrew
ini membutuhkan modal nih teman-teman, sebesar 10 juta, di mana dia bisa meminjamkan uang dari bank XYZ sebesar 7 juta dengan suku bunga 5% per tahun. Dan sisanya 3 juta Andre menggunakan uang tabungannya. Berapakah biaya eksplisit dan implisitnya? Nah, gimana sih teman-teman cara kita mencarinya? Nah, kita harus membedakan biaya eksplisit dan implisit, teman-teman. Nah, biaya eksplisit itu uang berbentuknya uang yang harus keluar atau dikeluarkan. Nah, biaya implisit itu biasanya biaya yang tidak dihitung dalam suatu kegiatan produksi. Biayanya itu yang sifatnya memang kita tidak berupa cash gitu. Nah, di sini kita bisa notice nih teman-teman bahwasanya dia ngambil atau meminjam uang 7 juta dengan suku 5% dari si banknya itu sendiri. Nah, sedangkan dia juga punya 3 juta nih teman-teman. Dari dia menggunakan uang tabungannya. Nah, jadi untuk menjawab soal yang ini, kita tahu bahwasanya meminjam uang kan pasti ini akan mengeluarkan uang ya, atau ada uang atau cash yang keluar. Nah, jadi dalam uang yang meminjam atau yang uang cash yang keluar ini disebut dengan biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit ini kita bisa hitung nih teman-teman. Nah, biaya eksplisitnya itu sendiri di mana 7 juta ini dikalikan 5%. Nah, berapa sih 7 juta dikalikan dengan 5%? Hasilnya sebesar 350.000. Nah, lalu untuk biaya implisitnya tuh berapa sih, Kak? Aku bingung deh. Nah, biaya implisitnya karena kita tahu bahwasannya si suku bunganya itu 5%, di mana kita tahu kalau misalnya dalam tabungan juga kita akan menerima suku bunga yang seharusnya kita dapatkan eh, ketika kita menabung, teman-teman. Nah, tapi karena kita ini menggunakan dalam modal si Andrew ini, maka biaya implisitnya ini kita bisa hitung dengan cara 3 juta ini dikalikan dengan 5% juga, teman-teman. Hasilnya sebesar 150.000. Seperti itu. Jadi, jawaban untuk nomor 12 ialah poin yang C. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya mengenai kurva produksi nih, teman-teman. Nah, di mana kita harus mencari tahu ketika kurva TP-nya maksimum ini tuh pada saat apa sih, teman-teman? Nah, kurva TP. Nah, kita bisa melihat di gambar ini di mana ini merupakan kurva TP ya, teman-teman, yang warna oranye ini yang di atas. Nah, titik maksimumnya itu di sini nih, teman-teman, TP itu sendiri. Nah, ketika TP ini maksimum, kondisi ini maksimum, kondisi itu maksimum tuh itu tuh kondisi pada saat apa sih TP maksimum tuh? Nah, TP maksimum ini kita bisa menjelaskan dengan juga melihat dari kurva yang di bawahnya nih, teman-teman. Di mana ketika TP-nya ini maksimum, kita bisa melihat ke bawahnya ketika si ada kurva MP nih, teman-teman. Kurva MP ini pada fase 2 ya, teman-teman. Bisa dilihat di fase 2 itu ketika si MP-nya ini nol nih, teman-teman. Kita bisa lihat nih ketika MP-nya nol. Dan si AP-nya ini posisinya
maksimum. Maksimum seperti itu. Nah, pada fase ini juga disebut dengan fase yang rasional ya teman-teman. Kenapa? Karena titik optimumnya ini telah menghasilkan keuntungan yang benar-benar maksimum. Nah, seperti itu. Jadi untuk nomor 13 ini kita simpulkan bahwasannya poin C yang menjelaskan kurva TP maksimum pada saat si MP-nya ini nol. Seperti itu. Oke, mungkin kita boleh lanjut nih teman-teman. Nah, ke nomor 14. Nomor 14 ini di mana si perusahaan ini tuh memproduksi 21 unit dengan biaya total rata-ratanya tuh 25 dan biaya marginalnya 15. Jika produksi menurun menjadi 20, maka akan terjadi apa nih teman-teman? Nah, kita ketahui bahwasannya si perusahaannya ini memproduksi 21 unit nih teman-teman. Jadi si Q atau Q-nya ini kuantitasnya ini sebesar 21 unit. Biaya rata-rata atau disebut juga dengan ATC itu tuh sebesar 25 teman-teman. Dan biaya marginal atau MC-nya dijelaskan sebesar 15. Nah, jadi dan ketika si produksinya ini menurun menjadi 20, apa sih yang terjadi? Nah, ketika produksinya ini menurun menjadi 20 atau Q 2-nya ini menjadi 20, apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Nah, kita tahu sendiri bahwasannya ATC ini rumusnya adalah TC dibagi dengan Q atau kuantitas total biaya dibagi dengan kuantitas nih teman-teman. Jadi ketika si ATC-nya ini naik, ATC naik, maka si Q-nya ini turun gitu. Nah, jadi si Q-nya itu posisinya tuh sedang nominalnya ini turun. Dan sebaliknya, ATC-nya itu turun, maka si Q-nya itu sedang naik seperti itu. Jadi untuk nomor 14 ini kita bisa simpulkan bahwa hubungan yang terjadi pada ATC dengan Ki ini menyebabkan ketika si produksi atau Ki-nya ini menurun di sini, Ki-nya ini menurun, maka si ATC-nya itu naik seperti itu. Dan ini bisa kita lihat di jawaban opsi yang D, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal 15. Nah, soal 15 ini kita harus mencari kurva MC, di mana memotong ATC pada saat apa sih? Nah, teman-teman bisa melihat kombinasi dari kurva produksi dan kurva biaya nih, teman-teman. Di kurva di bawah ini. Nah, oke, kita perbesar ya teman-teman, bisa biar teman-teman bisa melihat. Nah, di mana ketika si MC-nya ini memotong si ATC, di mana kita bisa lihat di sini MC memotong si ATC, ini tuh kita tahu bahwasannya ketika di posisi MP-nya ini sama dengan 0. Kita bisa lihat di atas ini MP-nya ini sama dengan 0 dan AP-nya ini saat penurunan sedang mengalami penurunan dan si TP-nya ini pada posisi yang maksimum seperti itu. Jadi untuk soal yang nomor 15 ini kita juga bisa menyimpulkan bahwasannya eh, kondisi
di mana MC memotong ATC pada kurva yang ada di samping kita ini ketika si MP-nya ini dalam kondisi nol seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari aku sekian. Kita akan lanjut ke pembahasan part 2 dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!